Harusnya di Bandung ya, Teh? Iya betul. Saya di Bandung kebetulan di daerah industri di Majalaya. Oke, oke. Udah mulai ya? Jen? Oke, kita mulai ya teman-teman. Aku akan buka. Halo, selamat sore teman-teman Facebook, teman-teman yang sudah menonton acara Ngobras. Selamat sore, selamat bertemu lagi di acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh bersama saya Vivi. Sudah sering bertemu kita ya karena ini adalah acara rutin yang diproduksi oleh Perempuan Mahardika. Nah, Ngobras ke-28 kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perubahan status kerja. Sebagaimana sudah sering kita dengar ya bahwa di masa pandemi ini perubahan status kerja itu seperti membalikkan telapak tangan. Jadi kontrak jadi buruh harian lepas atau status tetap bisa jadi kontrak atau bisa menjadi harian lepas gitu. Jadi bisa seenak-enak aja tuh. Dan ketika itu dilakukan dengan alasan apapun oleh pengusaha, buruh yang menanggung banyak kerugiannya. Bahkan bisa sampai tentu saja kehilangan pendapatan ya, karena ini berkonsekuensinya pada upah nih. Yang biasanya terima upahnya bulanan, kalau jadi harian lepas tuh ya upahnya harian gitu. Bahkan ada yang hari ini kerja tunggu panggilan gitu ya. Kalau ada order, alasannya nggak ada order dipanggil gitu. Jadi banyak sekali cerita tentang perubahan status kerja ini, cerita sedih ya di baliknya, cerita marah juga, cerita protes juga. Hari ini kita sudah hadir bersama dua orang. Pertama adalah Teh Rosmawati, dia adalah salah satu pengurus KSPN di Bandung, Kabupaten Bandung ya Teh ya? Ya betul. Di Kabupaten Bandung, dia akan berbagi cerita bersama kepada kita semuanya bagaimana sih situasi lapangan gitu. Bagaimana serikat buruh menghadapi situasi ini gitu ya. Bagaimana Teh Ros dan teman-teman mengadvokasi, mendampingi perubahan status kerja. Terus yang kedua sudah ada Eza, nama lengkapnya panggilannya Eza. Ini aku harus lihat dulu informasinya. Eza ini dia pernah bekerja, saat ini nggak bekerja ya, atau sedang mencari kerja kali ya Eza ya. Jadi Eza ini pernah bekerja di pabrik garmen tekstil dan dia berdomisili di Semarang, 2 tahun bekerja, terus kemudian dia punya pengalaman langsung nih, bagaimana status kerjanya gitu ya, dirubah gitu ya dari kontrak menjadi borongan, terus kemudian setelah 2 tahun dia berhenti, entah berhenti entah di PHK, nanti kita dengar aja ceritanya Eza. Terus kemudian mencoba kerja lagi di pabrik garmen di Semarang ya, di PT Starlight. Tapi kemudian berhenti karena status kerja dan sistem kerjanya yang tidak menentu gitu. Nah, aku akan mulai dari Eza dulu nih yang punya pengalaman langsung. Eza mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan karena kita juga ingin mendengar pengalaman Eza. Eza bisa cerita mungkin bagaimana sih Eza situasi kerja pada waktu Eza masuk pertama kali kerja di pabrik tekstil atau garmen tekstil gitu, Za. Saya buka ya. Silahkan, Oke. silahkan, silahkan. Mungkin untuk sebelum kena pandemi, alhamdulillah kerjanya lancar, alhamdulillah pun lancar. Tapi setelah mungkin efek pandemi udah berjalan berapa bulan ini kan, juga kurang tahu juga info karena dari pabrik juga kadang nggak kasih info yang lebih gitu kan Bu, jadinya tiba-tiba kan nggak ada meeting, kadang karena maksudnya ada efek pandemi ini, jadi buat beberapa pekerja mungkin kalau kalian sabar untuk nunggu order yang akan datang lagi, kalian boleh masih kerja. Kalau tidak, kalian boleh mengundurkan diri. Tapi perusahaan tidak memberikan sebuah nggak gimana ya, nggak kasih kayak kebijakan kalian tuh gimana ya,
buat jangka panjangnya tuh gimana, nanti sampai kapan kan juga nggak bisa tahu. Kalau kalian sabar tunggu ya silahkan, kalau tidak ya boleh mengundurkan diri. Jadi kita sebagai pekerja kan kadang mikir juga kan Bu, sebulan kita bisa berangkat, nggak tentu, kadang ada yang kalau di pabrik garment kan ada beberapa bagian, ada sewing, ada di cutting, ada di finishing. Beberapa bagian tuh bahkan bisa sebulan tuh sama sekali nggak berangkat. Berarti kan tidak ada pemasukan untuk mereka kan bulan itu. Kalian terima gaji sebanyak mereka berangkat kerja, dihitungkan harinya. Kalau tidak ya mereka nggak terima gaji. Gitu. Eza, pertama kali kamu masuk itu tahun berapa, Za, di pabrik garment? Pertama kali, 2 tahun yang lalu ya? Iya. Tahun berapa tuh ya? 2019. Nah, itu waktu itu kamu masuk, status kerjamu apa? Tetap atau kontrak? Masih kontrak. Masih kontrak? Iya. Berapa lama itu? Jadi memang di awal masuk sudah kontrak itu ya? Kontrak berapa lama, Eza? Awal 3 bulan, nanti diperpanjang lagi bulan, setiap 6 bulan. Tapi enggak, kadang kasih kontraknya tuh, misalnya tuh habisnya bulan Agustus tanggal ini, enggak langsung dikasih. Jadi bisa molor sampai berapa bulan ke depan gitu. Jadi kan kita enggak tahu. Iya, iya. Jadi tidak ada kepastian gitu ya, Eza ya? Kontrak itu berakhirnya kapan dan akan diperpanjang gitu ya, sampai kapan. Nah, terus berapa lama, Eza, kamu menjadi buruh kontrak di pabrik tersebut? Kurang lebih satu tahun. Satu tahun berarti sampai 2020 ya? Iya. Terus perubahan terus kamu masih kerja di pabrik yang sama, status kerjamu berubah gitu ya? Iya, masih seperti itu. Itu gimana? Eza bisa cerita nggak prosesnya? Dari kontrak itu menjadi harian lepas atau apa, Eza? Perubahan di masa pandemi? Ya, maksudnya kayak harian lepas ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, misalnya kalau kita kerja ya, kita gajian, kalau kita nggak berangkat, nggak ada gajinya gitu. Tapi perusahaan tidak memberitahu resmi gitu, Eza? Atau ada pemberitahuan gitu yang dilakukan? Tidak. Tidak ada. Memang alasannya karena pandemi gitu ya, Eza ya? Berapa lama, Za, kamu bertahan kerja di pabrik itu, Za, sebelum kamu memutuskan untuk, aku nggak tahu kamu berhenti atau seperti apa? Saya mengundurkan diri, berhenti. Kenapa? Ya karena itu tadi Bu, kan karena kerjanya nggak tentu juga, kadang sebulan juga nggak berangkat. Karena misalnya tuh kadang mungkin bukan masalah, karena mungkin dipindah bagian gitu kan, dari cutting terus ke bantu ini ya nggak apa-apa kok. Misalnya di garment tuh kan memang harus bisa semua, jadi kan kita bisa bantu pihak yang lain. Kalau itu sih saya, tapi kan saya kerja nggak menutup kemungkinan juga kan, mungkin saya kebutuhan, jadi kan harus tercukupi. Untuk itu memutuskan buat ya udahlah sampai sini aja, saya cari yang lain. Terus sempat kerja lagi gitu setelah keluar dari yang satu, sempat bekerja lagi? Dapat. Bertahan berapa lama, Za? 1 bulan. Cuma 1 bulan, kenapa tuh? Masalahnya sama atau berbeda? Beda karena kondisi badan saya nggak kuat, kerjanya kan mau sehari pun 11 jam, saya harus untuk jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, belum itu nanti. Dan kerjanya tuh kalau shift pagi tuh Senin sampai Minggu saya berangkat. Gitu ya. Itu baru-baru aja ya, Za, ya? Di masa pandemi sekarang ini, 2021? Oke, berarti sekarang kamu belum kerja lagi? Belum. Masih cari-cari? Iya.
Iya, oke. Itu cerita dari Eza ya, teman-teman. Tadi kita lihat bagaimana perubahan status kerja, terus kemudian dari yang penghasilannya tetap Eza kemudian hanya menerima penghasilan harian, terus kemudian masuk ke pabrik yang satu, ternyata jam kerjanya panjang banget, sampai 11 jam gitu ya. Tentu dengan upah yang juga kecil gitu ya. Jadi banyak sekali dampak atau hal-hal yang harus ditanggung oleh pekerja ketika pengusaha dengan semena-mena itu merubah status kerja gitu ya, apalagi dampak ekonomi. Nah, sekarang aku mau beralih ke Mbak Teteh Rosmawati. Teh Ros, gimana Ros keadaan di Bandung nih, Teh Ros? Situasi COVID ini bagaimana? Saya buka aja maskernya biar lebih jelas. Nggak ada orang kan? Di sebelah-sebelah nggak ada kan? Sepi. Jauh, jaraknya 3 meter. Oke Teh, gimana nih Teh situasi Bandung nih Teh? Ya, pada dasarnya dengan situasi pandemi ini semua hampir sama ya di setiap daerah. Tidak lepas dari daerah khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, dampak pandemi ini sangat dirasakan oleh khususnya di dunia usaha dan dunia ketenagakerjaan. Apalagi sekarang marak sekali peralihan status karena situasi pandemi, baik situasi di latar belakangi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga salah satunya mempengaruhi perubahan status itu yang diterapkan di perusahaan-perusahaan. Bukan hanya di anggota kami, bahkan di non-anggota juga, bahkan di terjadi problem semua itu dirasakan oleh anggota-anggota serikat pekerja di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di serikat ini saja. Dengan situasi yang serba sulit ini, kita pun sebagai serikat pekerja, sebagai pengurus untuk mengadvokasi itu sangat kesulitan juga karena memang situasinya seperti ini. Kita juga dengan kebijakan pemerintah, dengan situasi yang ada, pandemi ini yang mempengaruhi dunia usaha, kita juga serba kesulitan untuk mengadvokasinya. Sehingga apalagi yang baru terbit itu Kepmenaker nomor Kepmenaker yang baru ya, yang keluar yang kemarin ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja yang tanggal 13 Agustus kemarin, yang mengatur tentang bagaimana pedoman hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, dan itu sangat dirasakan dampak ke depannya oleh pekerja ya, yang apalagi yang alih fungsi pekerja tetap pun akan dapat terkena dampaknya yang luar biasa dengan terbitnya Kepmenaker yang baru ini. Iya, Teh Ros bisa cerita nggak Teh Ros apakah ketika pandemi perubahan status kerja itu terasa lebih sudah terjadi sebelum pandemi atau lebih banyak terjadinya dengan alasan pandemi Teh? Perubahan status kerja itu, dan bagaimana sih caranya pengusaha itu merubah? Apakah ada pemberitahuan atau meeting dengan serikat atau atau hanya seperti yang diceritakan Eza tadi, hanya begitu aja gitu, tunggu panggilan aja nih, kalau ada order nanti datang, kalau nggak ada order bisa ini. Itu gimana sih Teh Ros situasi di lapangannya? Situasi di lapangan sebetulnya karena memang situasi pandemi juga, karena memang ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, sehingga persepsi perusahaan dengan menyikapi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini terkadang mungkin persepsinya lain dengan persepsi para pekerja ya, para serikat pekerja. Nah, terkait dengan pemberitahuan atau tidak tergantung perusahaannya. Ada yang memang kalau tidak ada serikat, memang situasi peralihan status itu terjadi begitu saja. Tanpa ada pemanggilan, tanpa ada pembicaraan atau kesepakatan dengan pihak pekerja, mereka diberhentikan, dan ketika dipanggil kerja kembali, itu sudah berubah statusnya menjadi harian lepas. Dan ketika berubah menjadi harian lepas,
itu perusahaan menerapkan sistem no work no pay, tidak ada kerja ya tidak dibayar, yaitu yang disebut dengan harian lepas. Padahal ketika sebelumnya hubungan kerja itu statusnya kontrak atau statusnya mungkin tetap, karena sebagian besar khususnya di daerah kami di Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Majalaya, kawasan industri tempat di mana saya tinggal, itu sebetulnya perusahaannya tidak ada yang boleh menerapkan sistem kontrak, apalagi dengan harian lepas, karena memang sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang 13 ataupun misalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah jelas dikatakan bahwa di pasal 59 perusahaan mana yang boleh menerapkan sistem kontrak itu. Perusahaan yang sifatnya musiman atau sifat pekerjaannya musiman. Sifat perusahaan yang sifat kerjanya tetap itu tidak boleh menerapkan sistem kontrak, termasuk di garment ataupun tekstil. Itu sebetulnya tidak boleh menerapkan sistem kontrak, dan sistem yang terjadi itu adalah ilegal atau batal demi hukum. Tapi ternyata pada faktanya di lapangan dengan lemahnya pengawasan dari lembaga yang berwenang itu menjadikan hal yang biasa dan hal yang sudah tidak asing lagi diterapkan, dan memang faktanya sehingga banyak sekali perselisihan hubungan industrial karena sistem atau status kerja yang salah diterapkan di perusahaan-perusahaan. Gitu. Teh Ros, itu perubahan status kerja itu implikasinya terhadap upah seperti apa tuh Teh? Upah minimumnya daerah Majalaya berapa, Kabupaten Bandung misalnya 3 juta. Kabupaten Bandung 3.242.000. Oke, biasanya mereka menerima bulanan kan 3.400.000 sekian gitu. Nah, dengan perubahan status kerja menjadi harian, itu bagaimana dengan upah mereka, Teh? Apakah upah hariannya itu juga sesuai dengan perhitungan upah minimum atau lebih rendah lagi, atau seperti apa, Teh, mereka dibayar upahnya? Kalau statusnya beralih ke harian lepas, jelas itu mempengaruhi sekali, dan per bulan itu tidak sampai dengan UMK, jelas di bawah standar. Nah, kalau misalkan biasanya kalau peralihan status karyawan itu kalau ada serikat itu disepakati dengan serikat, tapi dengan cara mem-PHK dulu, lalu dipekerjakan dengan sistem kontrak ataupun sistem harian lepas. Begitu, Mbak. Kalau dan untuk segi bisa tahu nggak berapa upah harian yang diterima, Teh Ros? Variatif. Kira-kira. Variatif. Kisarannya. Kita nggak berbicara anggota ya, tapi berbicara global. Yang kisarannya berapa? Ada yang dibayar 75.000 per hari, ada yang dibayar 90.000 per hari. Kotor ya, tidak ada uang makan, uang hadir atau tunjangan apapun, bahkan cuti pun tidak ada, karena bahkan sekarang hari resmi pun tidak dibayar karena dengan pandemi, lagi-lagi pandemi ini dijadikan satu alasan bahwa situasi dunia usaha sangat terpuruk dengan pandemi ini, sehingga perusahaan tidak mampu membayar karyawannya. Begitu, Mbak. Oke, aku mau ke Eza nih. Kita beralih ke Eza dulu ya, Mbak Ros ya. Siap. Eza, itu Eza. Tadi kita dengar cerita Mbak Ros ya, hampir-hampir sama nih dengan pengalamannya Eza. Nah, Eza, kamu ini kan masih muda ya, baru pertama kali terjun gitu ke dunia kerja gitu ya. Melihat berhadapan dengan situasi kerja seperti ini tuh Eza. Menurutmu gimana nih situasi kerja Indonesia gitu, ke situasi kerja di Semarang lah dari pengalaman kamu? Apa yang kamu rasakan gitu? Ya nggak tentu gitu kan Bu, jadi kerja yang masih kerja mungkin ada kurangnya sendiri, mungkin yang belum kerja juga mereka masih dalam keadaan susah juga. Nah, yang saya rasakan sekarang susah cari kerja, kok sekalinya mungkin kerja ada juga nanti kurangnya mungkin kerjanya, dalam keadaannya, gajinya.
si kerjanya. Terus Esa selama 2 tahun ya, atau sekarang ini gitu ya, dalam proses kamu mencari pekerjaan gitu, ada nggak sih kamu menemukan, atau misalnya ketika kamu masuk yang kedua nih Eza, aku mau tanya, di perusahaan yang kedua, itu apakah status kerja kamu itu kontrak, ataukah sekarang masuk dengan status kerja harian lepas? Alhamdulillah kontrak. Sama saya jalan 1 minggu di sana juga ada panggilan dari HRD, dari yang saya dikasih kontrak gitu, langsung tanda tangan kontrak 6 bulan. 6 bulan, tapi kamu 1 bulan berhenti ya Eza ya? Karena jam kerjanya sangat tinggi ya? 11 jam. Nah, kerja 11 jam Eza. Kamu kerja dari jam 7 pagi, jam berapa tadi? Jam 7 ya? Jam 7 pagi, kamu pulang jam 6 berarti? Jam 7. Berarti 12 jam? Ya, 1 jam istirahat. Kalau jam 7, oke. Itu jam kerja yang sangat panjang ya. Eza, kamu kan kalau dalam dunia kerja gitu ya, kerja 8 jam gitu ya per hari. Kalau di luar itu dihitung lembur. Nah, apakah 11 jam ini ada perhitungan lembur yang diberikan kepada kamu, ataukah perusahaan tidak memberikan apa-apa? Kamu memang jam kerjanya 11 jam, 12 jam, sekitar itu. Ada rinciannya kalau yang perusahaan terakhir yang saya masuk ini, alhamdulillah tertib, ada uang transport juga, ada uang lembur. Kalau kita kena shift, ada uang shift juga, alhamdulillah ada uang makan juga dapat. Kami hadir, kita absennya bagus juga dapat. Jadi dia mengcover semuanya ya? Ya. Termasuk protokol kesehatan gitu di perusahaan kamu yang sekarang, yang sebelumnya ini? Masker? Kalau masker enggak. Kadang tuh dikasih kalau yang dari sisa-sisa. Ini yang perusahaan yang saya terakhir ini. Ya. Enggak dikasih. Cuma dari kita sendirinya aja, sadar dari dirinya kita. Oke. Terus selama kamu kerja nih di masa COVID ya, itu ada ada jaga jarak atau pengaturan jam kerja nggak sih Eza? Kalau di Jakarta kan kemarin pas PPKM tuh diatur tuh ada shift 1, ada shift 2 kan. Kalau biasanya mereka kerja 8 jam sama, tapi ini untuk menjaga jarak. Kemudian ada shift 1, ada shift 2. Kalau dihitung-hitung ternyata juga jam kerjanya panjang. Nah, kamu mengalami itu nggak di perusahaan kamu terakhir kamu bekerja untuk mengurangi atau menjaga orang dalam ruangan gitu agar tidak berkerumun? Yang terakhir cuma ada kebijakan tuh kalau kita istirahat jangan berkerumun, tapi kalau jam istirahatnya tetap semua keluar bareng gitu. Keluar bareng. Kamu gimana, Zak, rasanya kerja di masa COVID, Kak? Zak, kan sempat tinggi kan Semarang ya? Angka COVID gitu. Sempat zona merah juga ya kita waktu itu kan, Indonesia gila-gilaan dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, kamu bagaimana tuh rasanya? Ya sempat takut. Sempat ya. Saya juga kurang tahu saya COVID atau enggak. Ini pengalaman saya. Saya keluar tuh karena kondisi badan juga itu, Bu. Karena saya sakit, saya panas, pilek, tapi tidak berani buat periksa. Karantina mandiri di rumah jadinya. Kamu nggak berani? Kenapa, Zak, nggak berani periksa, Zak? Takut aja gitu, Bu. Takut gitu ya. Terus kamu berobat sendiri di rumah gitu? Iya. Mungkin banyak juga ya teman-teman seperti kamu ya yang ketika ada gejala gitu ya, tapi kemudian tidak berani periksa gitu ya? Iya. Oke, Zak, aku mau beralih, tahan dulu ya. Aku mau beralih ke Teteh Ros. Teh Ros, tadi kan Teteh cerita ya bagaimana perubahan status kerja ya. Ini kan seharusnya kan nggak boleh semena-mena ya Teh. Maksudnya harian lepas juga itu tidak bisa dilakukan tanpa aturan gitu ya. Nah, bagaimana Teh Serikat Buruh
dalam hal ini pengalaman Teteh KSPN gitu ya, menghadapi situasi ini gitu. Langkah-langkah apa yang teman-teman serikat lakukan untuk mempertahankan atau untuk membela perubahan status kerja ini gitu, agar kemudian pengusaha tidak semena-mena terhadap hak buruh gitu. Kalau perusahaan yang sudah berserikat, biasanya itu ada PKB-nya, Mbak. Sehingga itu tidak mudah beralih status. Tapi kalau di kebanyakan yang tidak berserikat, itu status begitu aja, sehingga banyak sekali perselisihan hubungan industrial itu yang dilakukan oleh perusahaan yang tanpa ada serikatnya. Kalau ada serikatnya biasanya itu tidak terlalu banyak kasus, karena itu pasti dipertahankan oleh serikatnya ketika perusahaan ingin beralih status karyawan. Terus kalau misalnya ketika mengalami situasi itu, misalnya ada kasus baik 1 atau 2 kasus gitu, biasanya bagaimana pengalaman KSPN? Atau misalnya bagaimana KSPN pengalaman Teh Ros gitu ya dan teman-teman dalam mengadvokasi kasus-kasus perburuhan di masa COVID ini gitu? Apakah ada kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dialami gitu? Atau kendala apa yang paling berat gitu? Iya, pada dasarnya kendala kita adalah kebanyakannya umum, bahkan untuk serikat, ke seluruh serikat. Kendalanya itu dengan situasi pandemi ini yang berdampak itu kan dunia usaha juga kena dampak ya, Mbak. Ketika kita advokasi, idealnya kita selalu advokasi berdasarkan aturan yang berlaku, perundang-undangan. Tapi dihadapkan dengan situasi pandemi, situasi dunia usaha juga lagi seperti ini. Ketika kita menuntut upah dibayar ketika dirumahkan atau diliburkan, kita menuntut upahnya dibayar, kita nggak bisa secara full mengadvokasi. Kenapa? Karena ketika dihadapkan dengan situasi perusahaan yang hampir kolaps atau situasi perusahaan yang apalagi yang sifatnya produksinya pasar lokal, pembatasan dunia usaha juga itu juga mempengaruhi hasil dan mempengaruhi kinerja, meskipun kita full ya mengadvokasi dengan didasarkan oleh aturan dan perundang-undangan, tapi pada kenyataan dan realitanya itu dikembalikan lagi kepada bipartit, sehingga ada pembatasan, apalagi situasi PPKM sekarang, Mbak ya. Situasi PPKM ini sangat sulit sekali. Selain pembatasan aktivitas di semua sektor ya, sektor usaha, pemerintahan, semua juga itu yang membuat kita agak sedikit kesulitan untuk mengadvokasi ketika ada kasus gitu. Apalagi sekarang ada Kepmenaker yang mengatur tentang bagaimana pedoman hubungan kerja di situasi pandemi ini. Yang di situ setelah kita baca, di situ semuanya adalah sangat memberatkan bagi pekerja, bagi kita juga serikat pekerja untuk advokasi, karena di situ di salah satu di poin-poinnya adalah bahwa perusahaan mengatur, selain mengatur jam kerja, mengatur juga volume aktivitas kerja, juga di situ perusahaan boleh memberhentikan atau mem-PHK atau memutus hubungan kerja waktu tertentu berdasarkan dengan Kepmenaker itu. Bahkan masa-masa usia pensiun juga boleh diberhentikan. Dan ketika boleh mengajukan pensiun dini. Nah, hal-hal itu yang kami tidak inginkan sebagai serikat pekerja, karena bagi kami adalah pemutusan hubungan kerja itu sangat fatal bagi kehidupan para kerja, baik kehidupan di masyarakat atau mungkin kehidupan perekonomian kita ya.
gitu. Iya Mbak. Terus terhadap situasi tadi nih Mbak, apa ada nggak sih selain KSPN mungkin bersama dengan serikat-serikat yang lain yang sudah dilakukan gitu untuk apa namanya mencoba agar tidak ada perubahan status kerja gitu? Sudah ada nggak usaha yang dilakukan bersama dengan serikat-serikat yang lain? Oh jelas, untuk menghadapi situasi ini. Iya, jelas sekali. Kalau perusahaan-perusahaan yang pekerjanya berserikat atau berorganisasi, itu jelas sekali langkah-langkah kami sebagai serikat pekerja adalah ketika mengadvokasi ketika pekerja dirumahkan atau dibatasi itu dengan menuntut haknya untuk dibayar upahnya. Meskipun dikembalikan lagi bahwa itu berdasarkan kemampuan perusahaan juga, dengan surat edaran menteri juga atau Kepmenaker yang sekarang juga tentang besarannya nilaiannya upah itu juga dikembalikan kepada bipartit, dikembalikan perundingan dengan pihak perusahaan mampu membayar berapa. Padahal sebelum masa pandemi ini kan ketika diliburkan atau dirumahkan perusahaan wajib membayar 100% haknya. Tapi dengan situasi sekarang ini itu dikembalikan lagi kepada perundingan dengan perusahaan. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan atau kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan para pekerja juga. Itu yang menjadi kesulitan bagi kami sehingga hak-haknya tidak terakomodir dengan baik dan ada perampasan secara global tentang hak-hak pekerja, begitu Mbak. Itu semua kita lakukan advokasi itu, baik itu internal serikat kita maupun mungkin serikat-serikat yang lain juga. Oke, sekarang aku mau beralih ke Eza nih. Eza, kita tahu ya di masa pandemi kan pemerintah banyak mengeluarkan bantuan-bantuan untuk pekerja ya. Ada kartu prakerja, terus sekarang ada tunjangan ya kan, kalau nggak salah pemerintah memberikan subsidi upah gitu bagi pekerja. Terus kemudian ada kartu prakerja dan sebagainya gitu. Nah Eza, kamu sebagai yang punya pengalaman bekerja 2 tahun, terus kemudian pernah nggak mengakses bantuan-bantuan tersebut yang diperuntukkan bagi pekerja untuk di Semarang? Pernah saya dapat sekali di perusahaan yang pertama itu sekali pernah upah. Iya, pernah dapat. Dapat apa? Dapat subsidi upah. Dapat berapa? Maksudnya satu kali itu per berapa? Maksudnya satu kali per bulan atau dalam satu kali atau gimana tuh Eza sistemnya? Bagaimana perusahaan? Apakah 1 bulan dapat 1 bulan? Yang 600.000 itu ya, Zak? Iya. Bukan. Harusnya kan dapat 4. Halo? Halo. Yang 1.200.000 saya dapatnya. Oh, yang 1.200.000 Eza dapat itu di perusahaan yang pertama gitu ya. Itu Eza bisa dapat gimana, Zak? Apakah mudah ataukah ada syarat-syarat ataukah mengisi formulir atau perusahaan yang memberikan atau bagaimana, Zak? Kamu bisa mendapatkan itu? Perusahaan yang langsung kasih, nanti ada cuma disuruh kumpulin nomor HP, nanti kalau ada SMS atau ada kabar dari pihak yang kasih, kita suruh cek suruh cek rekening. Di rekening udah masuk atau belum. Oh gitu, kamu dapat itu. Terus setelah itu kamu dapat lagi nggak sih ada bantuan-bantuan lain yang kamu dapat nggak, Zak, sebagai pekerja? Misalnya bansos atau misalnya entah bantuan apa lagi gitu yang memang diperuntukkan untuk pekerja? Tidak ya. Oke. Terus sekarang nih kamu masa ini sekarang kan lagi cari lowongan, udah cari lowongan, kamu cari-cari kerja sekarang sedang berusaha. Iya. Gimana, Sa, pengalaman kamu mencari kerja di saat sekarang? Apakah ada syarat-syarat yang memberatkan bagi kamu untuk bisa melamar pekerjaan? Sejauh ini sih tidak
Ya umum aja, syaratnya kan paling cuma surat sehat, ya berkas-berkas lamaran seperti biasa. Kalau kartu vaksin, sertifikat vaksin diminta nggak pada saat melamar pekerjaan? Enggak sih Bu, belum tahu juga, karena biasanya kan nanti kok setelah panggilan dikasih suruh melengkapi data-data lagi, kok ini kan belum. Oh gitu. Udah masuk ke lowongan ke berapa perusahaan nih Za sekarang? Baru 2. Semuanya di Garmen? Iya. Oke, semoga sukses ya kamu, Eza. Nanti kita lanjut lagi, aku mau ke Mbak Ros. Mbak Ros, ada dampak nggak sih bagi serikat dengan situasi perburuhan hari ini gitu ya, dengan perubahan status kerja tuh dari kontrak menjadi harian lepas? Itu tuh ada dampaknya nggak bagi keanggotaan serikat buruh? Karena kan kalau kontrak aja orang udah berserikat aja susah ya dengan sistem kontrak ya. Nah, dengan harian lepas nih gitu, dengan perubahan status itu ada dampak nggak bagi serikat? Sangat berdampak sekali, Mbak. Sangat berdampak sekali, ya habislah anggota kita. Habis anggota kita, pada pergi entah kemana. Karena apalagi harian lepas ya, dengan diterapkannya harian lepas oleh perusahaan-perusahaan, itu perusahaan seenaknya saja mempekerjakan dan tidak mempekerjakan, sehingga tidak ada ikatan hubungan yang jelas. Ketika si perusahaan ketika butuh mempekerjakan dan ketika tidak dibutuhkan itu diberhentikan begitu saja, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian bagi seorang pekerja untuk tetap mempertahankan dirinya menjadi pekerja di satu perusahaan itu. Bahkan banyak pekerja yang lari mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan lain, sehingga sehingga jika si pekerja itu menjadi seorang anggota serikat pekerja, itu otomatis keeksistensiannya di serikat pekerja itu sudah ini. Apalagi untuk yang non serikat ya, yang non serikat itu akan merasa ketakutan, nanti takutnya tidak diperpanjang kontrak kalau statusnya kontrak, atau takutnya diberhentikan ketika masuk menjadi anggota serikat pekerja, dan itu juga menjadi suatu suatu kemunduran tentang ketenaga kerja gerakan serikat pekerja ini. Teh Ros, aku mau nanya nih Teh Ros, sistem perubahan itu ya, baik yang berserikat atau enggak, yang pada umumnya terjadi di Kabupaten Bandung, perubahan status itu jadi harian lepas ya Teh ya? Atau sistem borongan? Kalau borongan nggak terlalu. Dua-duanya nggak terlalu. Ya. Mayoritas perusahaan di Kabupaten Bandung adalah tekstil, garmennya nggak terlalu banyak. Sehingga itu ada juga sih yang menerapkan sistem borongan, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi kebanyakannya harian lepas ya Teh ya? Ya, harian itu lepas. Sistem harian lepasnya kayak apa Teh? Bisa cerita nggak? Bagaimana sih sistem harian lepasnya itu? Sebetulnya sih sah-sah aja ketika perusahaan menerapkan sistem harian lepas ya, tapi lihat dulu perusahaan yang seperti apa yang seharusnya menerapkan harian lepas seharusnya, tapi pada umumnya ini adalah pelanggar semua. Sehingga itu dari segi pengupahannya, sistem harian lepas itu lebih tidak jelas lagi. Ketika bekerja itu mendapatkan upah dan tidak bekerja tidak mendapatkan upah. Dan upahnya pun itu kebanyakan di bawah standar upah minimum kabupaten. Oke, Teh, kalau jam kerjanya gimana harian lepas ini? Kalau harian kerjanya normal, kebanyakan normal. Sama. Dari jam kerja. Jam kerja 8 jam berarti. 8 jam dengan istirahat 1 jam. Oke. Kalau tadi nih, kalau yang kasusnya seperti Eza kan tadi bilang kalau dia kan kadang dipanggil, kadang enggak gitu ya Teh ya. Kalau di tempat Teteh Rosma di daerah Kabupaten Bandung, apakah juga begitu? Atau sebetulnya mereka itu bekerja seperti biasa, cuma statusnya berubah gitu, Teh? Atau ada juga yang kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang tunggu panggilan gitu? Atau itu yang saya maksud sistemnya itu gimana sih gitu? Iya, karena kalau dengan situasi pandemi ini dengan pembatasan jam kerja itu otomatis
ada ketika rolling jam kerja ya. Rolling jam kerja. Jadi kadang-kadang seminggu kerja, seminggu libur. Atau 2 hari kerja, 2 hari libur, 2 hari kerja, 2 hari libur. Ada yang seperti itu, ada juga yang dengan tadi itu upahnya tidak dibayar. Ada juga sih yang kalau statusnya PKWT dan perusahaannya pekerjaannya berorganisasi, biasanya itu diadvokasi oleh serikat pekerjanya untuk upahnya, pembayaran upahnya meskipun tidak maksimal, variatif nilainya. Iya. Nah, Teh, tadi Teh bilang kan nggak, kalau garmen tekstil tuh banyak perempuan ya, Teh ya. Saya juga tahu tuh kalau di Jawa Barat, di hampir di mana-mana buruh perempuan tuh juga kepala keluarga ya, Teh ya, kebanyakannya gitu ya. Mereka tulang punggung, maksud saya tulang punggung keluarga juga. Nah, dengan penghasilan berkurang, tadi Teteh juga bilang mereka mencari pekerjaan lain gitu, sampingan mungkin ya, di saat tidak dipanggil bekerja. Itu rata-rata mereka mengerjakan apa, Teh, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka? Kalau yang terbiasa berbisnis online ya, kadang-kadang ada juga kalau yang biasa sambil kerja online gitu, ada juga yang menjadi buruh cuci atau banyak ya yang ada juga yang sama sekali tidak melakukan aktivitas cari pekerjaan lain. Hanya dia di rumah saja dengan memanfaatkan uang yang ada, meskipun serba kekurangan artinya ya. Yang tak mungkin dan nilai gizi yang biasanya 4 sehat 5 sempurna mungkin sekarang harus hanya dengan 1 lauk saja. Iya, Teh, situasinya emang sulit banget ya, Teh ya, secara ekonomi. Terasa ya, Teh ya? Sangat pasti terasa banget. Sekali. Sangat terasa. Oke, aku mau ke Eza. Eza, sambil menunggu panggilan nih, kamu melamar kemana-mana. Sehari-hari kamu apakah ada pekerjaan lain yang kamu lakukan gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mendapatkan penghasilan ekonomi? Sejauh ini belum, masih di rumah, masih tunggu panggilan yang dari garmen-garmen itu aja. Oh gitu, banyak lowongan, Za, dibuka di kamu mana? Di Semarang ya, di Ungaran. Banyak lowongan pekerjaan. Kalau di sini banyak, tapi kan kadang saya takutnya kayak pengalaman saya lagi, nanti kerjanya nggak tentu, gajinya juga masih sama seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak kerja kan sama aja saya juga nggak ada penghasilan, jadi nggak ada salahnya buat dicoba dulu. Oke, ini ada pertanyaan nih, Za, dari teman-teman di Facebook. Ada di kolom chat. Halo Eza, mau tanya. Tadi Eza bilang, kalau nggak kerja nggak dibayar. Kalau dihitung berapa per bulan biasanya teman-teman di pabrik tempat Eza bekerja itu dapat upah. Dan selain upah, apalagi hak yang biasanya didapat selain upah, apalagi hak yang biasanya didapat jadi hilang semenjak jadi harian lepas. Mungkin Eza bisa terima dari pengalaman yang di perusahaan yang pertama tadi ya, kan cukup lama tuh Eza 2 tahun ya, Za ya, kamu di sana. Nah, dari perubahan kontrak menjadi harian lepas itu kalau dihitung berapa sih upah yang Eza dan teman-teman terima dengan menjadi harian lepas? Kalau dihitung total per bulannya berapa atau hariannya jadi dapat berapa gitu, Za? Tergantung bagian yang dibutuhkan kan kalau gitu, jadi nggak semua juga merata harus sehari itu bisa berangkat kan, juga nggak semua karyawan harus berangkat, jadi sebulannya nggak tentu sih, jadi diperhitungin dari mungkin dapat seharinya, kita bilang seharinya aja ya, seharinya mungkin kurang lebih ya 100.000. Jadi 100.000 per hari. Iya, kalau misalnya cuma berangkat 4 kali ya bisa dihitung sendiri sebulan kita dapat hasil berapa. 400.000 gitu ya, kalau oke. Eza selama bekerja di situ paling banyak bekerja berapa dalam sebulan? Bisa, kalau dengan sistem harian lepas yang tadi Eza cerita, sebulan bisa berapa kali kerja, Za? Dari pengalaman kamu? Paling sedikit? Paling sedikit seminggu sampai 10 hari.
seminggu sampai 10 hari ya kamu bekerja. Terus selain upah yang berkurang, Eza, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman di FB. Apalagi yang hilang, Za? Apakah cuti? Kan kalau di bekerja sebagai buruh ada cuti haid 2 hari gitu kan. Terus apakah ada hak-hak lain yang hilang gitu, Za, dengan perubahan dari kontrak ke harian lepas? Selain upah yang berkurang. Kalau cuti mungkin karena saya juga belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu tentang itu. Mungkin kalau tentang cuti menstruasi atau cuma acara-acara penting aja. Kalaupun acara penting tuh dari kitanya harus ada kejelasan. Misalnya itu acara apa, kok nggak terlalu penting, kita nggak boleh izin. Jadi benar-benar nggak boleh gitu loh. Walaupun statusnya harian sudah jadi harian gitu, tetap harus izin. Tetap harus jadi pabrik tiap harinya tahu kita tuh misalnya mau apa ya kita izin ke pabrik dulu. Tapi kadang kan ada nih yang mungkin yaudah diam-diam aja, jangan sampai tuh pabrik tahu kan kalau kita tuh gitu. Tahu waktu tingginya kasus corona itu sempat kena lockdown 2 minggu atau kita harus web gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya nih aku mau nanya nih, Jak, kalau ada buruh yang kena COVID gitu ya, apakah perusahaan, dari yang kamu tahu ya, apakah perusahaan menanggung biaya pemeriksaannya atau cutinya dibayar atau seperti apa, Eza? Kalau ada yang COVID, mungkin dari teman kamu pernah mengalami COVID di saat kerja? Mungkin cuma dari misalnya tes swab atau apa itu sekali. Setahu saya sih kadang juga ada yang nggak dibayar gitu. Ada kadang beberapa mungkin dari staf-staf ataupun karyawan-karyawan yang tetap sih. Kalau yang lepas gitu mungkin kita sendiri yang tanggung. Oke, jadi kalau harian lepas perusahaan tidak menanggung ya kalau misalnya kita terpapar COVID gitu ya. Apalagi kalau harus istirahat 14 hari gitu. Udah pasti kebayang nggak dibayar ya, Za ya. Atau mereka langsung dianggap berhenti kali ya. Nanti masuk dengan lamaran baru lagi gitu ya, mungkin. Gitu berat banget ya, Za ya, situasi kerja di masa COVID ini. Nah, aku mau ke Mbak Rosma, Teh Ros. Situasi COVID tadi aku tanya pertanyaan yang sama untuk Eza nih, Teh Ros, dari pengalaman Teh. Kalau misalnya ada buruh yang kena corona, aku dengar ya di kabupaten di mana ya, yang KHTEX ada beritanya tuh, ya kan? Yang KHTEX mungkin juga di pabrik tekstil yang lain gitu, ratusan gitu kan buruhnya terpapar corona gitu, kena COVID. Nah itu apa sih fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, Teh? Iya, alhamdulillah kalau untuk anggota kami tes mulai dari tes swab sampai ketika terdeteksi positif COVID-19, perusahaan menanggung semua dan membayar upahnya 100%. Jadi kalau isoman 14 hari tetap dibayar? Dibayar 100%. Tapi kebanyakan perusahaan yang tanpa ada serikat itu kebanyakan yang saya temui ketika ngobrol dengan perusahaan pekerjanya yang non-serikat, kebanyakan itu biaya sendiri, jadi tidak ditanggung oleh perusahaan. Ketika mereka merasakan gejala, mereka tes sendiri dengan biaya mandiri dan isoman pun perusahaan tidak membayar upahnya. Itu kebanyakan begitu. Kebanyakan. Oke, Teh, jadi ada perbedaan ya, Teh ya, antara yang perlakuan perusahaan nih. Jadi perusahaan memperlakukan buruhnya itu berbeda ya dengan antara yang berserikat dengan yang nggak berserikat gitu ya, Teh ya. Kan harusnya sama ya semuanya mendapatkan hak yang sama tuh. Ya, kalau di satu perusahaan biasanya tidak ada perbedaan. Meskipun yang berserikat dan
Tapi ketika di satu perusahaan itu tidak ada serikat sama sekali, nah itu justru yang perusahaan memperlakukan dengan seadanya, semena-mena. Mereka merasa bahwa tidak ada yang, mungkin pihak pekerja juga mau mengadvokasi dirinya sendiri, ada kekhawatiran diberhentikan bekerja, atau ada kekhawatiran diputus kontrak, atau ada kekhawatiran hal-hal mendapatkan intimidasi yang lain. Tapi ketika di satu perusahaan itu ada serikat pekerjanya, mungkin pihak perusahaan juga kalau melakukan hal-hal yang baik itu adanya intimidasi atau perlakuan perbedaan, mungkin ada yang mengadvokasinya. Itu begitu, Mbak. Oke, kalau bantuan-bantuan dari perusahaan, dari pemerintah, Teh Ros, sejauh ini gimana buruh perempuan bisa mengakses nggak sih secara umum kalau bantuan-bantuan tersebut? Kalau untuk anggota kita, karena mayoritas ber-BPJS, mereka mendapatkan subsidi upah. Tapi kalau banyak juga perusahaan di Majalaya yang tidak mengikut sertakan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan, sehingga bantuan itu tidak mereka dapatkan. Oke, jadi masih secara keseluruhan masih sulit gitu ya, karena kan yang berserikat dengan yang nggak berserikat lebih banyak yang nggak berserikat ya, Teh ya? Oh iya. Hanya 2% berserikat seluruh Indonesia. Hanya 2%. Makanya jadi yang bisa mengakses bantuan itu lebih sedikit dibanding yang bisa gitu ya. Yang tidak bisa mengakses lebih banyak gitu ya, Teh ya? Iya, karena betul. Memang ada problem dengan soal serikat buruh itu tadi. Nah, nggak terasa nih kita tinggal 7 menit, asik banget ngobrol sama Eza dan Teh Ros. Ini di akhir acara, Eza, apa nih yang ingin kamu sampaikan, atau ada sesuatu nggak yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang menonton gitu? Kamu sebagai buruh, sebagai perempuan, masih muda, gitu ya, masih muda, sudah masuk dalam dunia kerja yang sedemikian berat gitu ya, Eza ya. Apakah ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan? Silahkan. Buat saya, semoga kondisi semakin membaik, jadi aktivitas juga bisa berjalan secara normal lagi, kembali beraktivitas, jadi semuanya juga mendapatkan hak-haknya kembali. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Oke, terima kasih Eza. Aku mau ke Teh Ros. Teh Ros nih, apa nih Teh? Apa namanya? Kata penutupan untuk perburuhan, untuk perempuan, untuk serikat gitu dalam situasi yang tentu tidak mudah bagi semua kita ya, buruh, apalagi perempuan gitu ya, Teh. Ya, khususnya ya tentunya kita berdoa bahwa pandemi ini semoga cepat selesai, sehingga kita sebagai serikat pekerja memperjuangkan hak-hak para pekerja itu dengan full ya, dengan maksimal, sehingga tidak ada dibenturkan lagi dengan situasi pandemi dan menjadi alasan bagi perusahaan-perusahaan pelanggar gitu ya. Khususnya untuk pekerja juga ada ada amanat kalau bisa para pekerja itu berserikat supaya mungkin ada yang mengadvokasi ketika hak-haknya itu terampas. Baik itu terampas oleh situasi pandemi sekarang itu maupun terampas oleh satu kebijakan. Begitu aja, Mbak. Ya, terima kasih Eza dan Teh Ros sudah bersama saya dan bersama teman-teman di acara Ngobrol Santai bareng buruh selama 1 jam. Tadi sudah banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari pengalaman dua perempuan, Eza dan Teh Ros. Bagaimana sebetulnya perlindungan terhadap buruh itu masih jauh ya, bisa dikatakan masih jauh sekali dari skema perlindungan gitu ya. Bagaimana kalau dilihat bagaimana perubahan status kerja itu juga menghilangkan banyak sekali hak-hak buruh, mulai dari upahnya berkurang, terus kemudian hak-hak yang lain juga berkurang gitu. Dan tadi Teh Ros cerita bagaimana banyak buruh perempuan itu harus mencari pekerjaan sampingan. Jadi dia punya 2 pekerjaan nih di masa COVID, dan itu tentu pasti berat sekali.
Dan Eza dan Teh Ros tadi terakhir pesan yang kuat gitu ya, bagaimana pentingnya berserikat. Karena serikat buruh itu adalah kekuatan bagi kita semuanya untuk memperjuangkan hak-hak kita. Jadi bagi teman-teman yang belum berserikat, hayu bergabung dengan serikat buruh yang ada di pabrik masing-masing. Kalau belum ada, ayo kita bentuk organisasi dan membangun serikat buruh kita di pabrik. Demikian teman-teman ngobras kita sore ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, bisa melewati masa-masa sulit ini, dan kita bisa bertemu lagi secara tatap muka entah kapan dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan. Demikian dari saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, sampai bertemu lagi di acara Ngobras ke depan yang ke-29. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Teh Ros, Esa, makasih ya.